Perkenalkan, saya Alia Melinur Haliza dengan NIM 23210019. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tri Nurci Safitri, kelas A2 2023. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Siliwangi. Pada video ini kita akan membahas tentang prinsip kerjasama GRIS dalam kajian pragmatik. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan prinsip kerjasama GRIS? Prinsip ini diperkenalkan oleh Herbert Paul Grace sebagai pedoman agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita berbicara dengan orang lain, tanpa kita sadari, kita saling bekerja sama agar pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Nah, prinsip kerjasama ini menjelaskan bagaimana seharusnya kita bertutur dalam percakapan. Nah, menurut Grace, ada 4 maksim atau aturan dalam percakapan. Yang pertama, ada maksim kualitas, yaitu kita harus memberikan informasi secukupnya, tidak terlalu sedikit dan tidak berlebihan. Nah, kedua ada maksim kualitas, artinya kita harus menyampaikan sesuatu yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga ada maksim relevansi, yaitu apa yang kita katakan harus sesuai dengan topik yang sedang kita bicarakan. Nah, dan yang keempat adalah maksim cara, yaitu kita harus berbicara dengan jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami. Gimana ceritanya akhirnya memilih jalur kedokteran? Nah, ya ini beberapa kali aku ceritain bahwa sebenarnya tidak ada niat sama sekali menjadi dokter Tirta. Boro-boro aku itu obsesinya sama astronot. Bener-bener bukan kepengen, obsesi. Jadi aku jago banget fisikanya waktu itu. Nah, pada contoh pertama bisa kita lihat dalam video terjadi pelanggaran maksim kualitas. Ketika Dr. Tirta menanyakan alasan Dr. Gia memilih jalur kedokteran, Dr. Gia justru memberikan penjelasan yang panjang mengenai obsesinya menjadi astronot dan kemampuannya di bidang fisika. Jawaban tersebut melebihi kebutuhan pertanyaan sehingga melanggar maksim kualitas. Dokter Gia, saya mau tanya lagi, dulu sempat mengalami internship nggak? Iya, waktu itu kan sempet. Nah, bisa kita lihat di contoh kedua ini menunjukkan pemenuhan maksim kualitas. Saat ditanya mengenai pengalaman intensif, Dr. Gia menjawab dengan singkat, yaitu iya waktu itu sempat. Nah, jawaban ini sudah cukup jelas dan langsung pada inti pertanyaan tanpa tambahan informasi yang tidak diperlukan. Pertama kali datang ke rumah sakit kan masih bingung SOP nih. Masih iya. kan yang bimbing siapa nggak? Iya, kepala IGD waktu itu. Terus? Ya alhamdulillah baik, ibu sih, seorang ibu ya. Dokternya ibu, keibuan gitu, jadi kayak adik banget gitu. Yang ketiga merupakan pemenuhan maksim relevansi. Ketika Dr. Tirta menanyakan tentang sosok pembimbing di rumah sakit, Dr. Gia menjawab dengan menyebutkan kepala IGD waktu itu yang Dr. Gia sebelumnya pernah cerita ke Dr. Tirta. Jawaban ini sesuai dengan topik yang dibahas sehingga percakapan tetap terarah. Waktu kuliah itu pernah jadi asdos nggak? Justru aku jadinya asdos anatomi karena cinta anatomi. Tipikal sih. Iya. Nah, selanjutnya dapat kita terlihat pemenuhan maksim kualitas. Saat ditanya mengenai pengalaman menjadi asisten dosen, Dr. Gia menjawab dengan yakin bahwa ia merupakan asdos anatomi karena kecintaannya pada bidang tersebut. Jawaban ini menunjukkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dilihat kontennya Dr. Gia sekarang itu kan semuanya tentang anatomi ya. Makanya kan aku bedanya sama dokter Tirta, beliau ini main karakter energi. Aku backstage energi. Aku justru nggak pengen kelihatan muka. Iya. Coba dari yang dulu, aku pernah nunjukin foto atau video aku lagi aktivitas nggak? Nggak pernah. Isinya itu antara video anatomi atau tulisan. Nah, yang kelima, terdapat pelanggaran maksim cara. Ketika ditanya mengenai konten yang dibuat, Dr. Gia tidak menjawab
secara langsung, melainkan menggunakan perumpamaan seperti main karakter energi dan base stage energi. Cara penyampaian ini membuat jawaban menjadi kurang lugas dan sedikit berlibat sehingga melanggar maksim cara. Sebelum kita melanjutkan ke contoh berikutnya, kita simak dulu yuk percakapan antara Dokter Dia. Ternyata aku salah, Dori. Jaga makanan itu cuma 20%. Olahraga cuma 20%. 60%-nya niat dan keikhlasan menjalankan si 40% ini. Dapat kita lihat dari percakapan tersebut, Dokter Dia telah memenuhi maksim relevansi. Kenapa? Karena Dokter Gia telah menyampaikan apa yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahasnya. Topik yang sedang dibahas oleh Dokter Gia dan Dori atau karyawan Dokter Tirta yaitu edukasi mengatur pola makan atau diet. Nah, di sini Dokter Gia memberikan jawaban yang konsisten, di mana Dokter Gia merincikan juga pembagian presentase antara aspek teknis dan aspek mental. Konsistennya Dokter Gia memudahkan lawan tutur untuk memahami faktor keberhasilan dalam mengatur pola makannya. Nah, untuk contoh selanjutnya, kita tonton dulu video percakapannya. Tapi pasti Dori nggak tahu. Ada satu yang tidak ada kalimat penggantinya, kata penggantinya. Apa? Orang tua yang kehilangan anak. Nah, pada percakapan tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat pemenuhan maksim kualitas. Kenapa? Karena pada percakapan tersebut Dokter Gia telah menyampaikan kebenaran yang bersifat psikologi. Selain itu juga bersifat filosofi dengan berlandaskan pada sebuah fakta yang objektif, di mana secara leksikal makna orang tua yang kehilangan anaknya itu memang tidak memiliki istilah yang spesifik, dan Dokter Gia juga menjelaskan dengan kejujuran yang sesuai dengan fakta. Nah, seperti biasanya kita tonton dulu video percakapannya. Ini ubi ngerokok, begadang, makannya banyak, padahal dengar di depan mata spesialis, tapi kayak masuk kanan keluar kiri. Saya ngegas dia tuh mental. Oh gitu. Mental, orang ini bandel banget. Nah, ini pasien bandel yang menurut saya. Pada video percakapan tersebut terdapat pelanggaran maksim kualitas. Kenapa? Karena Dokter Tirta menggunakan perumpamaan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Di mana Dokter Tirta menggunakan perumpamaan tersebut untuk menyatakan nasihat kepada orang yang tidak mau mendengarkannya. Karena percakapan ini tidak termasuk secara harfiah, maka Dokter Tirta dianggap melanggar maksim kualitas. Selain itu, pada percakapan ini ada juga pelanggaran maksim cara. Kenapa? Karena bersifat ambigu. Kita simak dulu yuk percakapannya. Pertama, perokok itu mendebatnya selalu gini. Kan cukai itu bantuin BPJS. Nah, kalau kita lihat tuturan dari Dokter Gia tersebut sudah memenuhi maksim kuantitas. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan oleh Dokter Tirta sangat kontributif yang sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Hanya dengan kata nol, Dokter Gia meluruskan secara lugas kekeliruan data soal cukai rokok dan BPJS. Detailnya pas, informasinya akurat, dan yang paling penting tidak ada pemborosan kata. Kita simak dulu yuk videonya. Pressure itu privilege. Nggak semua orang dapetin pressure itu. Jika kita dapat, berarti kita memiliki sesuatu yang memang kapasitas dan kapabilitas kita mencukupi untuk itu. Oke, ini boleh nih. Nah, pada percakapan tersebut terdapat pelanggaran maksim relevansi. Kenapa? Karena tanggapan Dokter Tirta yang hanya berbunyi, baiklah, tidak apa-apa, tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap pernyataan Dokter Gia. Tanggapan Dokter Tirta tersebut begitu minim sehingga mengganggu alurnya diskusi. Akibatnya terjadi gangguan komunikasi karena Dokter Tirta tidak menanggapi
argumen lawan bicaranya. Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa meskipun obrolan yang bersifat santai, prinsip kerjasama Grace tetap terjaga. Maksim yang dominan muncul pada percakapan podcast tersebut yaitu maksim kualitas dan relevansi. Hal ini sangat mempengaruhi oleh latar belakang Dr. Gia dan Dr. Tirta, di mana mereka seorang tenaga medis yang mengutamakan akurasi data. Menariknya, pelanggaran maksim yang terjadi pada percakapan podcast ini tidak menghambat komunikasi antar Dr. Gia dengan Dr. Tirta, melainkan menjadi sebuah strategi agar pesan tetap tersampaikan secara persuasif. Nah, dapat disimpulkan bahwa interaksi ini membuktikan komunikasi digital bisa tetap kooperatif namun fleksibel secara kontekstual.